Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak, itu akan menjadi prestasi yang boleh bilang luar biasa lah untuk seluruh rakyat Indonesia, dan itu yang kita harapkan semua. Oke, jadi untuk pertandingan besok ya, tanggal 8 Oktober, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Dan ini yang saya lihat di channel YouTube ya. Saya lihat di channel YouTube, ini kira-kira susunan prediksi pemain yang akan diturunkan pada saat melawan Arab Saudi besok. Jadi untuk di posisi penjaga gawang ya, kemungkinan ini akan diisi oleh ini di sini ditulis Emil Audero ya. Tapi sebenarnya ini Emil Audero, dari informasi terakhir yang saya dapat, ternyata dia itu mengalami cedera. Jadi kemungkinan ini besar ini akan digantikan oleh Martin Paes untuk di posisi ini. Dan saya rasa Martin Paes juga kiper yang bagus ya. Dan pada saat pertandingan yang kedua juga, yang antara Indonesia melawan Arab Saudi di GBK, bukan di GBK, di pertandingan pertama antara Indonesia dan Arab di Jeddah kemarin ini, di kualifikasi ronde 3, Indonesia juga yang turun itu adalah Martin Paes, dan dia bisa menahan tendangan penalti dari pemain Arab pada saat pertandingan itu ya. Karena kan pada saat itu Indonesia, pemain Indonesia melakukan pelanggaran di kotak penalti, dan bukan melakukan pelanggaran, kiper Martin Paes itu dia melakukan pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi, dan akhirnya Indonesia dihukum penalti. Tapi untungnya Martin Paes bisa menyelamatkan penalti itu. Jadi saya rasa Martin Paes juga udah ada pengalaman ya melawan Arab Saudi. Dan di pertandingan besok itu Martin Paes juga akan diturunkan lagi, dan saya harap dia akan melakukan hal yang sama, bermain sebaik-baiknya menghadapi Arab Saudi. Oke. Dan untuk posisi defense ya, ini akan diisi oleh Sandy Walsh ya. Seperti kita tahu juga, Sandy Walsh juga ini pada pertandingan pertama lawan Arab Saudi dia juga bermain ya. Dan pada saat itu Sandy Walsh mampu menjaringkan gol ke gawang Arab Saudi. Dia bekerjasama dengan Ragnar Orotmangun ya, sehingga terjadi gol untuk Indonesia pada pertandingan pertama nih pas melawan Arab Saudi. Dan saya rasa ini Sandy Walsh juga bagus ya untuk posisi defense ini. Dan untuk posisi defense tengah ini akan diisi oleh Kevin Dix. Seperti kita tahu ya, Kevin Dix dia adalah pemain berpengalaman ya dari FC Copenhagen ya. Ini juga menurut saya bagus lah diturunkan, karena dia punya pengalaman yang sangat luar biasa ya di FC Copenhagen. Dan untuk yang back selanjutnya adalah Jesus. Seperti kita tahu ya, Jesus dia adalah pemain berpengalaman juga yang sekarang bermain di Liga Italia, Serie A. Saya rasa dia juga mampu menjalankan perannya dengan baik di pertandingan besok ya melawan Arab Saudi. Dan untuk posisi yang keempat adalah Calvin Verdong ya. Seperti kita tahu nih, sekarang Calvin Verdong dia bermain di Liga Prancis ya, di Lille ya. Dan dia juga biasanya jika bermain di timnas, dia juga bermain sangat baik ya. Dia mampu memberikan umpan-umpan yang bagus ya untuk ke bagian penyerang ya. Dari sisi belakang dia mampu mengirimkan umpan-umpan yang cantik, dan terkadang dia juga bisa bantu untuk penyerang ya. Untuk posisi penyerangan dia kadang-kadang juga bisa bantu. Oke. Dan untuk di posisi tengah, seperti kita tahu ada Tom Haye. Ini Tom Haye ini juga kita tahu di pengalaman pemainnya punya banyak pengalaman ya di Liga Eropa ya, di Liga Belanda. Walaupun sekarang dia sudah bermain di FC Persib Bandung ya, dia terakhir masuk ke Persib Bandung, tapi saya rasa dengan pengalaman dia sebelumnya
yang bermain di Liga Belanda. Saya yakin dia mampu untuk bermain di posisi pemain tengah ya, yaitu mengalirkan bola ke depan dan juga menjaga stabilitas di area belakang sini, dan juga dia akan membantu di posisi penyerangan ya. Seperti kita tahu dia juga punya tendangan jarak jauh yang sangat bagus ya, Tom Haye. Oke, yang selanjutnya adalah pemain tengah dan gelandang sekaligus gelandang yaitu Pelupesi. Ini juga pemain yang sangat bagus ya, seperti kita tahu di pertandingan terakhir waktu melawan Bahrain dan China, dia juga bermain sangat baik. Dia bisa menjaga stabilitas antara menyerang dan bertahan. Ini adalah tugas Pelupesi. Dia bisa membantu penyerangan dan dia juga bisa membantu bertahan ya pada saat tim diserang. Dia bisa membantu dalam dua hal ini, dalam menyerang maupun dalam bertahan. Pelupesi ini. Oke. Dan untuk yang posisi yang ketiga adalah Emiliano Jonathan. Seperti kita tahu ya, Emiliano Jonathan ini dia juga pemain yang sangat bagus ya. Dia bermain di FC Utrecht di Belanda juga. Dia gelandang yang punya tendangan kaki kiri yang sangat bagus. Jadi dia bisa menusuk dari posisi kanan ini, dan dia punya keahlian di tendangan kaki kiri ya. Dia bisa membantu striker kita ini, Ragnar dan Zilstra, untuk melakukan penyerangan ya ke tim Arab Saudi. Dan yang kedua, dan untuk posisi ini Adrian Wibowo. Kalau menurut saya ini kemungkinan tidak akan diturunkan Adrian Wibowo. Kemungkinan mungkin ada pemain lain ya. Karena ini Adrian Wibowo ini adalah pemain masih junior ya. Kemungkinan mungkin ada pemain lain yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert ya. Sebenarnya banyak pilihan di sini. Bisa juga banyak lah, ini sebenarnya banyak posisi yang bisa menggantikan posisi ini. Oke, sementara ini kita ke Ragnar Ratmangun ya, dia sebagai posisi penyerang dan juga Zilstra ya. Ragnar Ratmangun dan Zilstra. Dan saya dengar informasi terbaru akan ditunjukkan oleh Romeni juga. Kemungkinan oleh Romeni juga akan diturunkan, dan menurut saya itu sangat bagus ya. Tapi yang saya sayangkan di pertandingan ini yaitu tidak adanya Marcelino Ferdinand. Saya bingung kenapa Marcelino Ferdinand tidak diturunkan di pertandingan ini oleh Patrick Kluivert. Seperti kita tahu di pertandingan yang sebelumnya waktu Indonesia melawan Arab, yang bikin gol itu adalah Marcelino Ferdinand. Dia bisa membuat gol, 2 gol itu adalah gol dari Marcelino Ferdinand. Tapi sangat disayangkan pada pertandingan kali ini Marcelino Ferdinand tidak diturunkan. Oke, jadi menurut saya untuk prediksi pertandingan besok antara Indonesia dan Arab Saudi, feeling saya Indonesia bisa menang ya melawan Arab Saudi. Dengan pengalaman mereka yang sebelumnya bisa mengalahkan Arab Saudi, saya rasa Indonesia punya motivasi lebih untuk bisa berbuat yang terbaik besok ya di Arab Saudi. Dan harapan saya, prediksi saya itu Indonesia bisa menang 2-0. Itu prediksi saya. Dan saya harap bisa terjadi ya. Dan ini adalah kesempatan untuk Indonesia ya. Jika bisa menang melawan Arab Saudi, akan memudahkan Indonesia jika di pertandingan kedua nanti Indonesia akan menghadapi Irak. Jika Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi, Indonesia akan punya modal yang sangat besar ya, dan punya motivasi yang lebih tinggi ya untuk bisa menghadapi Irak nanti di pertandingan kedua. Dan seperti kita harap semua, mudah-mudahan Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan ini dan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah mimpi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Oke, itu doa kita semua. Semoga Indonesia bisa berikan yang terbaik di 2 pertandingan ini.